dari kelompok 3 akan membahas analisis skripsi dengan metode penelitian korelasi dengan judul skripsi. Korelasi metode demonstrasi dengan hasil belajar pada mata pelajaran PAI kelas 4 di SDN 01 Jojok, Pekalongan, Kecamatan Lampung Timur. Ada dua variabel yang terdapat di dalam judul ini, yaitu yang pertama, demonstrasi adalah variabel X dan hasil belajar adalah variabel Y. Selanjutnya kita masuk kepada bab 1. Di bab 1 ini ada 6 poin. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ada pula mengandung 7 poin. Yang pertama, pentingnya variabel Y. Nah, variabel Y, hasil belajar adalah keberhasilan dalam proses belajar mengajar yang dinyatakan di dalam kelas, di mana tinggi rendahnya prestasi atau belajar peserta didik itu dapat mencerminkan kualitas pengajaran. Yang kedua yaitu masalah variabel Y. Masalahnya yaitu mengapa hasil pembelajaran PAI di SDN 01 Jojok masih rendah. Poin selanjutnya yaitu penyebab. Penyebab utama dari rendahnya hasil belajar siswa yaitu yang pertama, dominasi metode ceramah. Di lokasi penelitian, guru di sana masih sering menggunakan metode ceramah dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, tidak menggunakan metode demonstrasi. Sudah ada beberapa guru yang menggunakan metode demonstrasi, tetapi pelaksanaannya terbatas karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi monoton karena guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kelas jadi tidak kondusif, pembelajaran menjadi tidak menarik. Selanjutnya, rendahnya hasil belajar. Akibat dari itu semua menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Selanjutnya, untuk solusi, untuk mengatasi kejenuhan dan rendahnya hasil belajar, peneliti mengusulkan dan akan mengujikan efektivitas metode demonstrasi. Di dalam DAP terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kondisi ideal dan yang kedua kondisi nyata. Selanjutnya yaitu di informasi yang diberikan, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara metode demonstrasi dengan hasil belajar siswa. Poin B, identifikasi masalah. Hasil belajar PAI siswa SDN 01 Jojok masih rendah karena gurunya yang masih dominan menggunakan metode ceramah. Akibatnya siswa menjadi kurang aktif, mudah bosan dan sulit dalam menerapkan materi praktek dalam ibadah sholat dan ibadah wudhu. Kurangnya fasilitas dan jumlah siswa yang banyak juga menjadi penghambat metode demonstrasi dilaksanakan, sehingga nilai siswa susah mencapai KKM. Setelah identifikasi masalah, ada batasan masalah. Yaitu yang pertama, aspek yang membatasi adalah hasil belajar peserta didik hanya pada rendahnya hasil belajar PAI peserta didik. Yang kedua yaitu aspek yang dibatasi. Peneliti membatasi aspek ruang lingkup pada aspek hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu apakah terdapat korelasi di antara metode demonstrasi dengan hasil belajar pada mata pelajaran PAI kelas 4 di SDN 01 Jojok, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian adalah untuk menegaskan adanya hubungan atau korelasi antara metode demonstrasi dengan hasil belajar pada mata pelajaran PAI pada siswa kelas 4 di SDN 01 Jojok, Pekalongan, Lampung Timur. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian.
diberikan. Dalam manfaat ini ada dua, yaitu pertama manfaat praktis dan kedua manfaat teoritis. Kita masuk kepada poin terakhir, yaitu divisi operasional. Dianalisis untuk mengetahui adanya hubungan di antara metode demonstrasi dengan hasil belajar siswa. Lanjut kita ke analisis bab 2. Pada skripsi bab 2 ini ada 4 poin. Yang pertama, kajian teori, kerangka berpikir, penelitian relevan, dan hipotesis penelitian. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu kajian teori ataupun landasan teori. Terdapat dalam skripsi halaman 10 sampai 30. Di dalam kajian teori ini ada dua pembahasan. Yang pertama variabel X, variabel Y. Variabel X yaitu metode demonstrasi. Variabel X ini menjelaskan tentang pengertian, langkah-langkah, kelebihan, kekurangan, tujuan, dan manfaat dari metode demonstrasi. Menjelaskan tentang pengertian. Pengertian dari metode demonstrasi adalah, menurut beberapa para ahli, metode demonstrasi ini cukup efektif digunakan untuk memperjelas suatu konsep yang membutuhkan praktik langsung, mulai ataupun contohnya bisa sholat, tayamum, ataupun berwudu. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode demonstrasi ini yaitu dapat meningkatkan keterampilan siswa dan pengalaman belajar secara langsung. Namun kekurangannya yaitu sarana dan prasarananya yang kurang memadai, lalu profesionalisme gurunya yang tidak ada. Dan tujuan serta manfaatnya yaitu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, mulai dari melihat, menirukan, ataupun pendengarannya. Lanjut ke variabel Y. Variabel di sini yaitu tentang hasil belajar yang menjabarkan tentang pengertian hasil belajar, indikator, dan faktor yang mempengaruhi. Mulai dari pengertian hasil belajar. Hasil belajar itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa setelah melalui beberapa proses pembelajaran yang mencakup 3 ranah. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Indikator pada hasil belajar yaitu ada efektivitas, efisien, dan daya tarik dalam pembelajaran. Nah, faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada internal dan eksternal. Internalnya yaitu kecerdasan dan minat siswa tersebut. Dan faktor eksternalnya ada sosial dan non sosial. Lanjut ke poin kedua yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam skripsi ini terdapat pada halaman 31 sampai 32 yang membahas tentang metode demonstrasi ada mempengaruhi pada hasil belajar yang bersifat kausal. Kausal di sini yaitu memiliki hubungan sebab akibat. Nah, ketika guru dapat menggunakan metode demonstrasi secara efektif, maka siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diberikan dan siswa pun dapat melihat praktik secara langsung dengan benar. Poin yang ketiga yaitu penelitian relevan terdapat pada halaman 8 sampai 9 di dalam skripsi. Nah, di sini penelitian relevan ada 3 sumber. Yang pertama Supardi pada tahun 2008 sampai 2009, yang kedua ada Nur Latifah, yang ketiga ada Rio Santoso. Yang pertama, Supardi menjelaskan bahwa hubungan metode demonstrasi dengan hasil belajar ataupun prestasi belajar siswa. Yang kedua, Nur Latifah ini menjelaskan tentang pengaruh metode demonstrasi terhadap kemampuan praktik sholat fardu siswa SD 1 Jojok itu. Yang ketiga ada menurut Rio Santoso. Penerapan metode demonstrasi itu dapat meningkatkan hasil belajar fikih. Nah, jadi menurut ketiga para ahli ini menegaskan dengan kuat bahwa metode demonstrasi ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran PAI, terutama praktik mengajar ibadah. Nah, masuk ke poin terakhir yaitu hipotesis penelitian yang terdapat pada halaman 32 sampai 33. Di dalam skripsi itu ada hipotesis penelitian yang berbunyi adanya hubungan antara penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI dengan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 1 Jojok Pekalongan Lampung Timur. Nah, jadi semakin baik guru menerapkan metode demonstrasi ini, maka akan semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh oleh seorang siswa. Kita masuk ke analisis bab 3. Nah, dalam analisis bab
3 ini terdapat 9 pembahasan, yaitu jenis penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan data, data dan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Nah, satu jenis penelitian. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua variabel secara numerik dan objektif. Yang kedua yaitu rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan dalam skripsi ini adalah rancangan penelitian korelasional, yaitu rancangan yang berfokus untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tanpa memberikan perlakuan khusus secara langsung terhadap subjek penelitian. Kemudian menggunakan rumus person product moment. Ketiga, populasi dan sampel. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teknik total sampling, yang mana populasi itu diambil dari sampel itu sendiri. Yang keempat, variabel penelitian dan data. Dalam skripsi ini, penelitian ini terdiri dari dua variabel yang berhubungan dan menjadi dasar analisis, yaitu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y, yang mana variabel bebas atau X itu adalah demonstrasi dan variabel terikat itu atau Y adalah hasil belajar. Selanjutnya, data dan teknik pengumpulan data. Data dalam skripsi ini menggunakan gabungan dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket. Nah, jadi data primer ini diambil dari angket, sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi. Selanjutnya, observasi itu adalah kegiatan mengamati suatu lingkungan tertentu, sedangkan wawancara itu adalah percakapan satu orang atau lebih untuk mendapatkan informasi secara lisan. Bahasan selanjutnya yaitu instrumen penelitian, yang mana pada instrumen penelitian ini berkaitan dengan teknik pengumpulan data, sebab dalam instrumen penelitian ini terdiri dari lembar angket, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi. Selanjutnya, analisis data, yang mana di analisis data ini diawali dengan mengelola data mentah yang berasal dari angket, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan statistik. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Dalam langkah-langkah ini terbagi menjadi 3 tahapan, yang mana tahap pertama itu diawali dari tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini kita disuruh untuk mengumpulkan referensi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini kita akan melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang ingin kita tuju. Dan hingga atau tahap yang ketiga itu penyusunan hasil penelitian tadi berbentuk skripsi. Masuk kita kepada analisis skripsi korelasi bab 4. Nah, pada analisis ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu penyajian data, variabel, metode demonstrasi. Yang kedua, penyajian data, variabel, hasil belajar. Yang ketiga, pengujian prasyarat analisis. Yang keempat itu analisis korelasi antara metode demonstrasi dan hasil belajar. Dan yang terakhir, kelima, pembahasan hasil penelitian. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama yaitu penyajian data, variabel, metode demonstrasi. Nah, pada bagian ini peneliti menyajikan data mengenai penerapan metode demonstrasi. Nah, melalui penyebaran angket kepada 41 siswa kelas 4. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa memberikan respon positif terhadap metode demonstrasi, meskipun terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana secara optimal. Nah, datanya memberi gambaran bahwa metode demonstrasi telah diterapkan, nah tetapi efektivitasnya bervariasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu
penyajian data variabel hasil belajar terdapat pada halaman 52 sampai 53. Nah, pada bagian ini memuat nilai hasil belajar siswa yang diperoleh melalui dokumentasi nilai ulangan harian siswa kelas 4. Nah, nilai tersebut menggambarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Nah, pada penyajian data ini memperlihatkan adanya variasi nilai siswa. Yang ketiga yaitu pengujian prasyarat analisis, terdapat pada halaman 57 sampai 58. Nah, pengujian prasyarat analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah memenuhi standar yang diperlukan untuk menggunakan analisis statistik parametrik. Nah, yaitu korelasi person produk momen. Nah, ada uji normalitas dan ada uji linearitas. Pada uji normalitas ini menunjukkan bahwa baik variabel metode demonstrasi maupun hasil belajar siswa memiliki nilai yang signifikansi. Yang kedua yaitu uji linearitas. Nah, pada uji linearitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat linear yang merupakan syarat utama bagi analisis korelasional. Yang keempat yaitu analisis korelasi antara metode demonstrasi dan hasil belajar, terdapat pada halaman 58 sampai 59. Nah, analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara metode demonstrasi dan hasil belajar siswa. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sejauh mana guru dalam menerapkan metode demonstrasi dalam pembelajaran, penggunaan alat peraga yang sesuai, hasil keterlibatan siswa secara aktif, dan praktik yang dilakukan secara bertahap. Nah, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar siswa yang diperoleh. Nah, dengan kata lain, efektivitas metode demonstrasi ini memiliki pengaruh yang nyata terhadap capaian akademik siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan hasil penelitian, terdapat pada halaman 59 sampai 60. Nah, pada metode demonstrasi memungkinkan siswa tidak hanya melihat tetapi juga menerapkan dan mempraktikkan langkah-langkah ibadah seperti berwudu, tayamum, dan gerakan sholat, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan bermakna. Nah, selain itu, metode demonstrasi juga terbukti meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa karena pembelajaran yang konkret, visual, dan menyenangkan. Nah, dengan kata lain, peneliti menegaskan bahwa penggunaan metode demonstrasi tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga efektif secara empiris dalam meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Pembahasan selanjutnya adalah analisis bab 5. Pada analisis bab 5 ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu analisis kesimpulan penelitian, yang kedua yaitu analisis syarat penelitian, yang ketiga yaitu analisis implikasi penelitian, dan yang keempat adalah referensi. Nah, poin pembahasan pertama yaitu analisis kesimpulan penelitian. Pada kesimpulan ini juga menegaskan bahwa penelitian harus membuktikan adanya hubungan yang kuat, positif, dan signifikan. Pembahasan kedua yaitu analisis saran penelitian. Pada analisis saran penelitian ini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu saran untuk guru, saran untuk peserta didik, dan saran untuk pihak sekolah. Pada poin A, saran untuk guru. Peneliti menyarankan agar para guru tidak hanya mempertahankan tetapi juga meningkatkan metode demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru dianjurkan untuk lebih kreatif dalam meningkatkan metode demonstrasi ini. Karena keberhasilan dalam metode demonstrasi ini tergantung pada kesiapan guru dalam menjelaskan pembelajaran. Poin B yaitu saran untuk
di mana peneliti menekankan pentingnya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan metode demonstrasi ini. Pembahasan yang ketiga adalah analisis implikasi penelitian. Ada temuan yang mengatakan bahwa metode ini memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Pembahasan yang keempat adalah referensi. Di dalam referensi ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah sumber rujukan ilmiah. Sumber rujukan ilmiah ini berasal dari buku, jurnal, dan artikel. Poin 2 yaitu standar penulisan referensi, di mana standar penulisan referensi ini disesuaikan dengan ketentuan kampus. Poin ketiga adalah referensi harus relevan dengan ketentuan penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan penelitian. Di dalam laporan penelitian ini ada beberapa bagian yang harus ada, mulai dari bagian awal, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bagian akhir. Nah, pada bagian awal ini ada beberapa aspek utama yang harus ada, mulai dari judul, identitas, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang bertujuan untuk agar pembaca bisa memahami identitas skripsi tersebut sebelum masuk ke isi. Pada bab 1 ini ada beberapa aspek yang harus ada, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, pada latar belakang ini berisi tentang memaparkan masalah dan pentingnya penelitian. Nah, rumusan masalah itu inti tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa yang ingin kita capai. Lalu apa lagi? Manfaat penelitian itu apa kegunaannya. Selanjutnya bab 2. Aspek yang perlu ada di dalam bab 2 ini ada kajian teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada penelitian relevan ini dicantumkan beberapa pendapat menurut beberapa ahli. Bab 3 ini ada beberapa aspek yang intinya. Yang pertama mulai dari jenis penelitian. Nah, di dalam skripsi ini memakai jenis penelitian korelasi. Lanjut, aspek yang kedua ada desain ataupun rancangan penelitian. Yang ketiga ada populasi sampel. Yang keempat variabel data. Yang kelima ada data. Yang keenam ada teknik pengumpulan data. Yang ketujuh ada instrumen penelitian. Yang kedelapan ada analisis data ataupun pengolahan data. Dan yang kesembilan ada langkah-langkah pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu bab 4. Aspek yang perlu ada di dalam bab 4 adalah hasil dan pembahasan, karena hasil dan pembahasan ini merupakan inti dari laporan penelitian. Nah, pembahasan ini adalah menghubungkan hasil dengan teori dalam penelitian. Nah, lanjut ke bab 5. Aspek yang perlu ada di dalam bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian tadi. Kalau saran ini bisa diajukan untuk guru, peserta didik, ataupun peneliti-peneliti selanjutnya. Kita masuk ke bagian akhir dalam laporan penelitian. Ada aspek penting yang harus ada. Yang pertama, daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ini adalah beberapa referensi yang kita dapati selama penelitian itu berlangsung. Yang kedua itu lampiran. Lampiran itu ada mulai dari lampiran dokumentasi, data mentah, dan hasil-hasil observasi yang kita dapati selama penelitian. Jadi inilah pembahasan analisis skripsi korelasi dari kelompok